Please latih tubuhmu 30 menit sehari. Bukan latihan kayak yang dijual influencer fitness di Instagram ya, yang harus push the limit, harus six pack, harus posting before after. Aku ngomongin sesuatu yang lebih dalam dari itu. Sesuatu yang menurutku akan jadi salah satu tindakan paling radikal yang bisa kamu lakukan di era yang lagi pelan-pelan menghancurkan tubuh manusia modern. Ya, aku tahu ini kedengarannya kayak berlebihan ya. Tapi kasih aku kesempatan jelasin ini sampai akhir. Krisis terbesar manusia modern bukan kurangnya informasi tentang kesehatan. Kita justru punya lebih banyak pengetahuan tentang tubuh dibandingkan generasi manapun sebelumnya. Tapi di saat yang sama, paling terputus dari tubuh kita sendiri. Kita lagi hidup di era di mana semua memaksamu hidup di pikiranmu sendiri. Notifikasi, konten, pikiran tentang masa depan yang nggak pasti, drama orang lain, AI yang akan menggantikan pekerjaanmu, berita yang bikin marah-marah, perdebatan, apapun itu. Tapi ada satu hal yang jarang dinotis banyak orang, tubuhmu, pondasi dari segalanya. Dan di dalam video ini, aku mau nunjukin ke kamu kenapa fenomena ini bukan cuma pengalaman pribadiku, tapi mungkin akar dari kenapa hidupmu, hubunganmu, dan imanmu ini terasa kosong, meskipun kelihatannya semuanya baik-baik aja. Nanti aku juga akan mau tunjukin gimana cara keluar dari kondisi ini, tanpa kamu harus jadi orang yang suka berolahraga. Dan satu catatan sebelum kita mulai, beberapa bagian dari video ini akan menyentuh keyakinanku pribadi. Aku share ini bukan buat menggurui, tapi karena ini bagian yang jujur dari perjalananku. Ambil yang berguna buatmu, sisanya boleh kamu skip. Poin yang pertama, era yang diam-diam membunuh tubuhmu. Sehat itu bukan soal bebas dari penyakit. Sehat itu kapasitas untuk berfungsi penuh secara fisik, mental, dan spiritual. Coba jujur deh sama dirimu sendiri sebentar. Berapa jam kamu duduk hari ini? Bukan termasuk tidur, cuma duduk. Misalnya depan laptop, di meja makan, di mobil atau di motor, di sofa, di kasur sambil pegang HP. Kalau kamu kayak rata-rata orang dewasa zaman sekarang, jawabannya ada di antara 9 sampai 12 jam. Lebih lama dari kamu tidur. Itu bukan gaya hidup. Itu kondisi baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah manusia. Dan tubuh kita sama sekali nggak didesain buat ini. Selama ratusan ribu tahun, manusia ini hidup dengan tubuh yang bergerak, berburu, berjalan, mengangkat, jongkok, memanjat. Tubuh kita ini benar-benar dibentuk dari gerakan. Lalu dalam waktu sekitar 100 tahun terakhir, kita menciptakan dunia yang menghilangkan hampir semua gerakan dari hidup sehari-hari. Dan sekarang kita lagi membayar tagihannya. Ini yang terjadi di tubuhmu kalau kamu kelamaan nggak bergerak. Yang pertama nih, resistensi insulin. Mulai naik dalam 2 minggu dengan pola hidup yang sedentary, yang jarang bergerak. Sel-selmu ini mulai menolak insulin, dan gula darahmu mulai nggak terkontrol. Yang kedua, massa otot ini mulai turun dalam hitungan minggu, kalau nggak distimulasi. Dan dalam 2 minggu nggak bergerak, kamu bisa kehilangan sampai 25% kekuatan ototmu. Dan otot itu bukan cuma soal kekuatan, otot adalah organ metabolik terbesar di tubuhmu. Yang ketiga, soal mitokondria, pabrik sel energi. Ini jumlahnya berkurang. Itulah alasan kenapa kamu ngerasa capek tanpa alasan yang jelas. Dan yang keempat, otakmu ini bisa menyusut. Hipokampus, bagian area yang mengatur memori dalam otak, mengecil 1-2% setiap tahun pada orang yang nggak aktif bergerak. Dan kabar baiknya, olahraga bisa membantu memperbaiki hal itu. Dr. Ben Bikman, peneliti metabolik asal Amerika Serikat, menyebut resistensi insulin sebagai akar penyebab umum dari sebagian besar penyakit kronis modern, kayak diabetes tipe 2, penyakit jantung, Alzheimer yang sekarang mulai disebut dengan diabetes tipe 3, bahkan beberapa jenis kanker. Dan akar dari resistensi insulin adalah tubuh yang nggak bergerak. Tentunya juga ditemani masalah pola makan dan stres kronis ya. Tapi ini bukan cuma soal penyakit, ini soal sesuatu yang lebih dalam. Tubuh yang nggak dirawat itu nggak langsung sakit. Dia diam-diam mematikan kemampuanmu untuk hadir. Kalau kamu nggak bisa hadir, semuanya kena dampaknya. Hubunganmu jadi hambar, doamu cuma formalitas, kerjamu autopilot, hidupmu jadi repetitif, dan kamu nggak ngerti kenapa. Aku pernah di situ bertahun-tahun. Di masa kelamku, aku bukan orang yang mager banget gitu sih. Aku udah nge-gym tapi on off.
Aku masih main game. Aku juga suka maraton drakor, Netflix, YouTube, main dating app berjam-jam. Dan secara fisik kelihatannya ini baik-baik aja. Tapi ada satu titik di mana semua itu terasa nggak cukup. Game udah lagi nggak memuaskan. Bosen nonton drakor. Bahkan YouTube sampai bingung harus kasih aku video apa lagi yang harus ditonton. Dan juga mulai menyadari teman-temanku udah punya arah hidup yang jelas. Bahkan teman gameku sekalipun. Sedangkan aku ini nggak tahu mau jadi apa. Aku bikin video ini bukan untuk nakut-nakutin kamu ya. Aku bikin video ini karena aku pernah di situ dan butuh waktu buat sadar bahwa masalahku ini di pondasi yang belum pernah aku rawat dengan serius. Poin yang kedua, buah tanpa akar. Aku kutip dari Alkitab di surat Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat ini bikin aku sadar. Mungkin selama ini aku ngejar hal yang salah. Coba lihat apa yang dijual industri self-improvement modern di sekitarmu sekarang. Kebahagiaan, kedamaian, disiplin, produktivitas, mindfulness, fokus, sukses, makna hidup, kepemimpinan, bahkan kedekatan dengan Tuhan. Semua itu dijual dalam bentuk course, buku, webinar, coaching, konten, sampai grup private berbayar. Dan aku nggak bilang itu salah. Aku sendiri pernah beli banyak dari situ. Tapi ada satu pola yang aku notice dan mungkin kamu juga pernah ngerasain ini. Semua hal yang aku sebutin tadi itu adalah buah, bukan akar. Dan ini definisi yang aku mau share yang harus kamu ingat baik-baik. Akar adalah hal-hal yang nggak kelihatan, nggak diapresiasi, dan paling sering diabaikan. Tapi yang menentukan apakah buah itu bisa tumbuh atau tidak. Coba lihat ya pohon mangga di depan rumahmu, yang bisa kamu nikmati buahnya. Pohon itu hidup karena akarnya, yang nggak pernah kelihatan, nggak pernah diperhatiin, tapi menentukan apakah buah itu bisa tumbuh atau enggak. Coba deh cabut akarnya, pasti pohon itu mati dan nggak berbuah. Tapi kalau kamu cuma fokus panen buahnya terus tanpa pernah kasih nutrisi ke akarnya, pohonnya juga akan tetap mati. Nah sekarang aku mau kamu lihat hidupmu dengan lensa yang sama. Apa yang kamu kejar selama ini? Kebahagiaan, disiplin, hubungan yang sehat, perut six pack, kedekatan sama Tuhan. Itu semua buah. Dan akar pertama dari semua hal yang bermakna dalam hidupmu ini adalah tubuh yang dirawat. Aku tahu ini kedengarannya sederhana. Masa sih cuma soal tubuh? Bukannya hidup ini lebih kompleks dari itu? Iya betul, memang hidup lebih kompleks. Tapi kompleksitas itu adalah buah. Akarnya selalu sederhana. Dan ini punya alasan biologis. Otak yang fokus, pikiran yang jernih, emosi yang stabil, dan kapasitas untuk bisa mengasihi orang lain, ini semuanya bergantung pada tubuh yang berfungsi. Latihan fisik melepaskan sesuatu yang namanya ini BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Ini protein yang membangun koneksi sel baru di otakmu. Tanpa BDNF yang cukup, kemampuan kamu buat belajar, fokus, dan beradaptasi ini bisa menurun drastis. Tapi ini bukan cuma soal otak, ini soal hierarki yang fundamental. Tanpa tubuh yang dirawat, energimu rendah. Tanpa energi, fokusmu hilang. Tanpa fokus, kamu nggak bisa hadir. Tanpa hadir, relasimu jadi dangkal. Dan saat relasimu dangkal sama diri sendiri, sama orang lain, bahkan sama Tuhan, hidupmu mulai terasa kosong. Meskipun semuanya ini kelihatannya baik-baik aja. Ini alasan kenapa kamu bisa baca 100 buku self-help dan tetap stuck. Bukan karena bukunya jelek, tapi karena kamu nyiram buah sambil membiarkan akar mati. Ini juga alasan kenapa kamu doa tiap pagi, journaling tiap malam, dengerin podcast inspiratif tiap hari, tapi tetap ngerasa hampa. Karena semuanya itu masih muter terus dalam pikiran. Sedangkan tubuh sebagai pondasinya masih terabaikan. Dan akar pertama dari segalanya bukan pikiran, bukan strategi, tapi tubuh yang dirawat. Poin yang ketiga, kenapa akar pertamamu adalah tubuh, bukan pikiran. Aku ambil dari Alkitab lagi di surat 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini ngomong soal respect.
Tapi dunia modern sekarang, respect ke tubuh itu jarang. Malah kebalikannya, kita abaikan tubuh sambil kita sibuk improve mindset. Mungkin kamu sekarang mikir kayak gini, tapi semua tradisi spiritual dan self-improvement ini bilang mulai dari pikiran. Change your mind, change your life. Mindset is everything. Berpikir positif. Ya bener, aku juga percaya hal itu. Pikiran itu powerful. Tapi ada masalah fundamental dengan pendekatan ini, kalau dijadikan satu-satunya solusi. Masalahnya adalah kamu nggak bisa memikirkan jalan keluar dari pikiran yang berantakan. Itu kayak nyoba keluar dari pasir hisap dengan terus bergerak. Yang ada kamu makin tenggelam. Pikiranmu ini nggak punya pintu keluar yang ada dalam pikiran itu sendiri. Pintu keluarnya ada di tubuh. Mihaly, seorang profesor psikologi dalam bukunya Flow memberikan perspektif yang menarik. If one takes control of what the body can do and learn to impose order on physical sensation, entropy yield to a sense of enjoyable harmony in consciousness. Artinya saat kita mulai mengambil kendali atas apa yang bisa dilakukan tubuh kita dan belajar menciptakan keteraturan melalui sensasi fisik, kekacauan di pikiran atau entropi akan kalah oleh rasa harmoni yang menyenangkan dalam kesadaran kita. Coba refleksikan apa yang dia bilang. Ini bukan sekedar olahraga, tapi soal kekacauan di pikiran yang bisa ditertibkan lewat tubuh yang bergerak dengan penuh kendali. Dan ada penjelasan biologis untuk ini. Stephen Porges, neuroscience yang ngembangin polyvagal teori, mengajarkan kita kalau sistem saraf manusia ini punya 3 mode utama. Yang pertama mobilization, fight or flight, atau mode bahaya. Yang kedua immobilization, atau mode shutdown, mengancam jiwa. Yang ketiga mode relax, safe state, atau kondisi yang aman. Sebagian besar orang modern hidup di mode fight or flight 24/7. Selalu waspada, selalu khawatir, selalu dalam mode siaga. Bahkan pas lagi rebahan, karena pikiran kita ini dibuat loncat-loncat terus dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran yang lain. Dan di mode itu, semua yang kamu coba, meditasi, doa, refleksi, dan journaling, hasilnya ini minimal. Karena pondasinya ini nggak ada. Tubuhmu mengirim sinyal bahaya terus-menerus. Dan otakmu ini nggak bisa fokus dengan baik. Tapi pas tubuhmu ini bergerak, terutama dengan beban dan atur napas yang benar, kamu ini benar-benar ngirim sinyal ke otak, aku aman, aku hidup, aku hadir. Tubuhmu mengaktifasi mode aman. Hormon stres turun. Dan dari situ pikiran mulai bisa lebih jernih. Inilah sebabnya kenapa orang yang konsisten latihan ini sering bilang, aku ngerasa pikiran lebih jernih setelah latihan. Ini bukan cuma gara-gara hormon endorfin atau hormon bahagia aja yang aktif ya. Tapi karena untuk pertama kalinya di hari itu, sistem saraf mereka turun dari mode bahaya ke mode aman. Dan ini bagian yang menurutku paling penting, yang aku pelajari pelan-pelan dari pengalamanku sendiri. Kamu nggak bisa mendekatkan diri ke Tuhan dengan tubuh yang nggak hadir. Tanpa tubuh yang hadir, doa kamu cuman monolog dengan diri sendiri. Aku pernah doa selama bertahun-tahun dengan tubuh yang secara fisik ini mungkin aman, tapi mental masih berantakan. Doaku ini repetitif, kayak baca naskah yang udah aku hafal. Aku kayak sekedar cuma ngomong sama udara. Sikap hatiku ini nggak tulus. Singkat cerita, aku mulai mendalami keyakinanku sendiri. Dan dari situ, sesuatu mulai berubah, termasuk caraku berdoa. Kehadiran mulai terasa natural, di aktivitas manapun. Aku masih belum menganggap aku ini orang yang bisa berdoa ya. Aku bukan orang yang pintar berkata-kata sebenarnya. Tapi yang aku pelajari, Tuhan justru lihat ketulusan dan apa adanya kita. Dia tahu isi hati kita. Dia cuma mau kita komunikasi dan mengakui keberadaannya. Dari situ, relasiku sama Tuhan ini mulai terasa real. Jadi kehadiran adalah prasyarat untuk relasi apapun, termasuk relasi dengan Tuhan. 3 alasan kenapa tubuh harus jadi akar pertama. Yang pertama, tubuh nggak bisa bohong. Pikiran bisa nipu. Perasaan bisa berubah, tapi tubuh bisa kasih kamu data real time tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kamu sering pusing tanpa alasan yang jelas, itu bukan cuma kebetulan. Tubuhmu tahu sesuatu yang pikiranmu ini belum bisa terima. Yang kedua, tubuh ada di waktu sekarang. Pikiran bisa ke masa lalu, penyesalan, atau ke masa depan, kekhawatiran. Tapi tubuh selalu di sini, di momen sekarang. Karena itu, tubuh adalah pintu masuk paling natural ke kehadiran atau kesadaran. Yang ketiga, tubuh adalah bait suci. Ini bukan cuma biologi. Ini soal cara kamu menghormati hadiah yang sudah dipercayakan ke kamu. Bait suci yang diabaikan adalah penghinaan terhadap yang menitipkannya. Poin yang keempat, ini soal identitas. Akar dari akar.
Kalau kata Pak Endul ini core of the core. Kalau kataku ini root of the root. Perubahan perilaku yang sejati adalah perubahan identitas. Kamu mungkin mulai karena motivasi, tapi satu-satunya yang bisa bikin kamu bertahan adalah karena kebiasaan itu sudah jadi bagian dari siapa kamu. James Clear. Pikiran itu adalah benih, tapi tubuh kita ini adalah tanah. Dan selama ini banyak orang yang sibuk memilih benih yang terbaik, identitas, mindset, afirmasi, sambil membiarkan tanahnya ini nggak dirawat. Benih yang paling bagus sekalipun nggak akan tumbuh di tanah yang keras dan kering. Iya, kedengarannya kompleks sih. Pikiran, tubuh, lingkungan, semuanya ini saling terhubung untuk membentuk identitas kita. Tapi masalahnya ini tetap, tanah yang diabaikan, benih sebagus apapun ini nggak bakalan tumbuh. Aku mulai olahraga juga karena motivasi, pengen kelihatan keren, mau berotot. Motivasi yang klise buat anak muda pada umumnya. Tapi itu yang bikin aku mulai bergerak. Yang aku nggak sadar waktu itu, kebiasaan itu bertahan bukan karena motivasiku yang kuat, tapi karena pelan-pelan aku mulai ngeklaim identitas yang baru. Aku adalah orang yang peduli tubuhnya setiap hari. Aku sepenuhnya percaya identitas itu. Dan dari situ semuanya ini berubah. Mungkin kamu ada yang tanya, tapi aku udah berusaha konsisten nih, kok tetap susah, kenapa ya? Ya, aku tahu, aku pernah di kondisi itu. Masalah terbesarnya ini adalah, kebanyakan orang percaya hal itu penting setelah kehilangannya. Baru mikir kesehatan itu penting pas jatuh sakit. Baru mau belajar keuangan pas nggak ada uang. Baru mau dekat sama Tuhan pas hidup ini terasa kosong dan nggak bermakna. Itu pola yang aku alami. Mungkin kamu juga. Itu yang membuat konsistensi itu jadi susah. Karena dia nggak datang dari motivasi, tapi dari belief system. Jadi fondasi konsistensi ini bukan dari motivasi, bukan disiplin, bukan dari kemauan keras. Fondasi konsistensi adalah identitas yang benar-benar kamu percaya 100%. Coba lihat ini, bedanya ini sangat sederhana tapi sangat dalam. Yang pertama, aku coba olahraga, behavior based, tergantung mood. Aku orang yang peduli sama tubuhnya setiap hari, identity based, tetap bertahan walaupun mood hilang. Lihat bedanya. Yang pertama ini sesuatu yang kamu lakukan. Tapi yang kedua adalah siapa kamu sebenarnya. Dan kalau sesuatu itu jadi identitas atau bagian dari dalam dirimu, kamu nggak butuh motivasi lagi buat ngelakuinnya. Sama kayak kamu nggak butuh motivasi buat sikat gigi tiap hari atau buat mandi. Karena itu udah jadi bagian siapa dirimu sebenarnya. Kenapa identitas ini lebih kuat dari motivasi? Karena setiap kali kamu ngelakuin sesuatu sesuai identitas barumu, kamu ini kasih suara untuk identitas tersebut. Setiap kali kamu latihan, ini kamu kasih satu suara untuk identitas orang yang peduli tubuhnya setiap hari. Dan setelah cukup banyak suara terkumpul, identitas itu jadi real. Bukan sesuatu yang lagi kamu coba-coba, tapi sesuatu yang otomatis dan natural. Bisa dibilang kamu ini menjadi otentik secara alami. Dan ini ada satu layer yang lebih dalam lagi yang aku temuin lewat pengalamanku jatuh bangun, dan akhirnya aku temuin lewat iman. Sebab oleh satu korban saja, dia telah menyempurnakan selamanya mereka yang ia kuduskan. Ibrani 10 ayat 14. Identitas yang aku bangun sendiri itu rapuh, tapi identitas yang aku terima dari sesuatu yang lebih besar dari diriku, itu yang bertahan. Selama bertahun-tahun aku coba bangun identitas dari pikiranku sendiri. Misalnya, yang pertama, aku anak band, hancur pas band bubar. Yang kedua, aku seorang personal trainer, hancur juga pas sadar di dunia itu nggak sejalan sama nilai yang aku pegang. Yang ketiga, aku orang yang berkorban demi orang yang aku sayang, hancur juga pas pengorbanan itu terasa nggak dihargai. Aku sempat mengalami krisis identitas ini. Setiap identitas yang aku bangun dari nol, hancur. Sampai aku belajar bahwa identitas yang sebenarnya ini bukan sesuatu yang aku buat dari pikiranku sendiri, tapi sesuatu yang aku terima dari fondasi yang lebih besar dari diriku sendiri. Dan dari identitas itu, dalam surat Ibrani 10 ayat 14 tadi, sebagai orang yang sudah disempurnakan Tuhan, semuanya ini berubah. Olahraga bukan jadi kelihatan keren buat aku. Pekerjaan bukan lagi buat ambisi. Hubungan sosial bukan lagi buat cari validasi. Semuanya jadi respon dari kepenuhan dan rasa syukur. Jadi identitas mendukung tubuh yang kamu rawat, mendukung pikiran yang jernih, mendukung relasi yang lebih dalam, mendukung iman yang hidup, dan mendukung hidup yang bermakna. Itu urutannya, itu hierarkinya. Dan identitas adalah akar dari akar.
Poin yang kelima, 30 menit yang mengubah segalanya. Sekarang bagian praktisnya. Kenapa 30 menit? Ini bukan angka yang aku karang. WHO sudah menetapkan ini sejak 2020. Minimum 150 menit aktivitas fisik per minggu untuk dapat manfaat kesehatan yang signifikan. Dan sampai 300 menit untuk mendapat manfaat yang lebih optimal. Menurutku 30 menit setiap hari adalah sweet spot-nya. Cukup pendek untuk dilakukan orang yang jadwalnya sibuk, dan cukup ringan buat bisa kamu lakuin besok, lusa, dan seterusnya. Mungkin kamu sekarang mikir kayak gini, oke paham, semua orang juga tahu kok kalau olahraga itu bagus. Masalahnya aku benci olahraga. Ya aku ngerti. Dan aku mau bilang, justru kalau kamu ini benci olahraga, kamu lebih butuh ini dari orang lain. Karena rasa benci itu adalah tanda bahwa kamu udah lama terputus dari tubuhmu. Dan butuh waktu lagi buat membangun ulang relasi itu. Latihan ini bahasa cinta tubuhmu. Dan kayak relasi apapun itu, awalnya canggung, awalnya nggak nyambung, awalnya kayak ngobrol sama orang asing. Tapi pelan-pelan jadi sesuatu yang nggak bisa kamu lewatin. Karena kamu mulai sadar, tubuhmu ini udah lama nunggu kamu hadir. Dia sabar, dia nggak pernah kabur. Dia cuma nunggu. 30 menit ini bukan tujuan akhir. Ini cara kamu merawat tanah. Dalam konteks ini tubuh ya. Dan tanah yang kamu rawat setiap hari ini, pelan-pelan akan menumbuhkan semua yang selama ini kamu kejar. Fokus, pikiran yang jernih, hubungan yang dalam, kapasitas untuk hadir di hidup orang lain. Dan iya, relasimu juga sama Tuhan. Sekarang pertanyaannya, oke Wigo, semuanya ini masuk akal. Tapi aku harus mulai dari mana ya? Dan jujur, jawabanku nggak seperti yang kamu kira. Kamu nggak perlu beli apa-apa buat mulai, beneran. YouTube penuh dengan latihan gratis. Aku sendiri juga punya banyak video latihan gratis di channel YouTubeku, yang bisa langsung kamu ikutin. Cek aja video-video lamaku. Atau kalau kamu udah nyaman sama kreator yang lain, pakai aja program mereka. Apapun yang bisa bikin kamu bergerak 30 menit hari ini, lebih baik daripada nunggu sistem yang sempurna. Yang penting kamu ini mulai, bukan fokus cari caranya gimana. Tapi jujur aja, sekarang aku pakai sistemku sendiri. Namanya ini The 30 Minute Athlete. Kalau kamu mau beli sistemku, pakai aja kode kupon SDH15. Diskon 15% sampai tanggal 30 April. Kenapa namanya atlet? Bukan karena aku atlet profesional ya. Bukan juga karena kamu harus jadi atlet. Tapi karena kata itu punya kekuatan. Pas kamu nyebut dirimu atlet, meskipun dalam pikiranmu aja ini, kamu bukan lagi orang yang lagi coba-coba olahraga. Tapi kamu adalah olahragawan. Dan olahragawan sudah pasti olahraga, bukan nunggu mood. Itu klaim identitas yang aku bicarain tadi. Bukan motivasi, bukan kejar target, tapi tentang siapa kamu, yang bisa kamu konfirmasi ulang setiap kali kamu buka programnya. Dan supaya identitas itu bisa berjalan setiap hari, sistemnya ini harus mudah dilakukan. Karena aku pribadi juga punya satu alasan yang sangat manusiawi. Aku malas mikir. Setiap pagi aku nggak mau buka YouTube, scroll nyari video yang cocok, mikir hari ini tuh mau latihan push atau pull ya? Hari ini mau latihan apa? Berapa set? Karena menurutku setiap keputusan kecil itu adalah celah buat skip. Otak manusia itu memang pemalas secara desain. Dan itu sebenarnya bagus. Itu mekanisme hemat energi yang bikin nenek moyang kita bertahan hidup. Tapi di konteks kebiasaan modern sekarang, malasnya otak ini adalah musuh terbesar. Setiap kali kamu harus mikir sebelum bergerak, kemungkinan kamu skip itu naik. Dan aku bikin sistem yang menghilangkan semua keputusan itu. Tinggal buka, ikutin, selesai. Tanpa perlu mikir. Itu aja. Nggak ada teknik yang luar biasa. Cuman satu prinsip ini. Kalau kamu mau sesuatu jadi kebiasaan, buat sesimpel mungkin sampai dalam kondisi males pun kamu bisa tetap lakuin. Jadi apapun yang kamu pilih, video lamaku yang gratis, program kreator lain, atau sistemku, yang penting kamu ini bisa mulai. Hari ini, 30 menit, nggak usah nunggu nanti. Mulai dengan apapun yang bisa kamu lakukan sekarang. Oke, kesimpulannya, aku tahu ini panjang, tapi aku harus bikin video ini panjang. Karena kalau aku misal potong jadi 5 tips singkat, kamu bakalan nonton, ngangguk, dan lupa dalam 10 menit. Persis kayak konten lain yang kamu konsumsi setiap hari. Aku bikin video ini bukan sekedar buat nambah pengetahuanmu. Aku buat video ini biar bikin kamu bergerak. Dan itu cuma bisa terjadi kalau kamu mulai melihat hidupmu ini dengan cara yang baru. Buahmu, kebahagiaan, makna, disiplin, iman, hubungan yang dalam, itu semua udah ada. Tapi nggak akan pernah tumbuh kalau akarmu ini masih terabaikan.
Jadi please latih tubuhmu 30 menit sehari. Bukan karena kamu mau jadi atlet, bukan karena kamu mau six pack, bukan juga bikin kamu suka olahraga, tapi karena tubuhmu ini adalah pondasi dari setiap hal bermakna yang akan kamu bangun. Dan pondasi yang diabaikan itu nggak akan pernah bisa menopang apapun yang kamu cita-citakan di atasnya. Mulai hari ini, 30 menit, apa aja, jalan kaki cepat, push up, angkat beban ringan, yoga, apapun itu yang bikin tubuhmu bergerak dengan penuh kehadiran. Bukan untuk hari ini, tapi untuk versi kamu di 6 bulan, 1 tahun, bahkan 5 tahun dari sekarang. Karena suatu hari nanti, kamu akan ngelihat ke belakang dan sadar, keputusan kecil yang nggak dilihat orang ini, ternyata salah satu yang paling mengubah hidupmu. Dan ini satu habit yang bisa kamu mulai dari video ini. Hari ini, sebelum tidur, lakuin satu hal. Tulis di selembar kertas, aku adalah orang yang merawat tubuhnya 30 menit sehari. Tempel di tempat yang kamu bisa lihat saat bangun pagi. Itu aja. Bukan cuman rencana, bukan jadwal, bukan goal, tapi ini cuman identitas yang kamu klaim. Jadi mulai besok gerak 30 menit sambil konsisten ngingetin diri sendiri siapa kamu sebenarnya sekarang. Dan aku ingetin lagi, kalau kamu pengen sistem yang udah aku pakai sendiri setiap hari, yang bikin aku nggak perlu mikir lagi tiap mau latihan, kamu bisa cek The 30 Minute Athlete. Linknya udah aku taruh di deskripsi, dan pakai kode kupon SDH15 untuk diskon 15% sampai tanggal 30 April. Tapi ingat, kalau kamu belum pernah mulai sama sekali, beli sistem apapun nggak akan membantu. Mulai aja dulu hari ini dengan apapun yang bisa kamu lakukan. Oke, itu saja hari ini. Aku tahu waktumu berharga. Terima kasih sudah meluangkan sebagian buat menonton video ini sampai akhir. Share, like, dan subscribe kalau emang video ini bermanfaat. Akhir kata, terus belajar, terus bergerak, dan terus berserah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.